Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel untuk semua sahabat yang baik. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita untuk menikmati pesan-pesan sorgawi melalui kitab Amsal. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah yang rahmani dan penuh dengan kebaikan, kami bersyukur Engkau senantiasa menuntun hidup kami, agar kalau salah Engkau luruskan, dan apabila kami berhasil supaya tidak mendabik dada, tetapi agar tetap menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa untuk seluruh tuntunan-Mu. Hari ini kami juga rindu untuk Tuhan bimbing, Tuhan bombong agar hidup kami selaras dengan rancangan indah-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Amsal 30 dan hari ini kita akan merenungkan ayat 11 dan 17 yang demikian. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Pernah dengar saudara-saudara, seorang anak membunuh ayah karena berbagai sebab. Ada yang oleh karena tidak ada uang cicilan motor, karena istrinya dimarahi ayahnya, anaknya ngamuk. Bahkan ada yang memutilasi ayah sepulang dari berobat ke paranormal. Malah ada yang gara-gara durian. Dan masih banyak sederet kisah memilukan terjadi di sekitar kita. Tidak terkecuali tidak sedikit ibu yang dianiaya anaknya juga gara-gara sepele. Hanya karena tidak diberi uang, seorang anak tega ayunkan parang pada ibunya. Ada yang minta uang untuk beli sabu, bahkan untuk beli rokok tidak diberi, langsung menganiaya. Saudara-saudara, ini tentu sangat kasuistik, kasus per kasus. Tetapi di daerah Virudunagar, selatan Tamil Nadu, India, ada sebuah ritual yang cukup unik dan aneh, namanya Talai Kotaal, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri masa kontrak hidup orang tua yang sudah renta. Bahkan ngerinya masyarakat di sana sudah menerima ritual ini sebagai pembunuhan dengan belas kasihan, mercy killing, dan kemudian sebagai budaya. Padahal utamanya bukan oleh karena rentanya, tetapi karena orang tua ini dianggap barang rongsok, cuma jadi beban keluarga, maka harus dilenyapkan. Nah, celakanya kemudian dilabeli dengan ritual dan diterima sebagai budaya. Meskipun sekarang ini dianggap ilegal, melanggar norma dan hukum. Ngeri, saudara-saudara. Tidak ada yang membenarkan tindakan biadab semacam itu. Karena itu tanda ketiadaan adab. Dan realitas ini ada di segala zaman dan di setiap lintasan generasi. Tak terkecuali juga di zaman pengamsal. Dikatakan ada keturunan yang mengutuki ayah dan tidak memberkati ibunya.
anak tidak jadi berkat bagi orang tua, tetapi malah jadi kutuk. Mereka tidak memberkati, tetapi melaknati. Padahal saudara-saudara, pada anak-anak Taurat, anak-anak di Israel, sejak dini sudah diajari untuk menghormati para orang tua. Dan mereka betul-betul sudah hafal, tahu betul. Tapi kenapa mesti harus menghormati orang tua dan jadi berkat, bukan jadi laknat bagi orang tua? Menghormati orang tua itu adalah terpuji. Sebab secara alami kita semua berasal dari orang tua. Tidak ada orang yang nongol sendiri di dunia. Meskipun ada anak yang dibuang, tetapi tidak ada yang datang sendiri. Secara imania, itu artinya sebuah pengakuan dan ketaatan akan firman Tuhan. Kalau kita menghormati dan menghargai orang tua, kita mengakui dengan sadar bahwa adanya kita di dunia ini karena Allah. Oleh karena itu, hidup ini anugerah Allah yang perlu kita rayakan, sekaligus sebagai bentuk ketaatan akan firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Lalu siapa orang tua itu? Ya tentu pertama-tama adalah ayah ibu kita. Orang yang melahirkan, merawat, membimbing, dan menuntun kita semua sehingga jadi seperti adanya kita. Tetapi orang tua juga di dalam arti yang luas. Dan itu berarti para guru, baik guru formal maupun guru dalam masyarakat, guru kehidupan, para pemimpin, bahkan meskipun dia masih muda. Kalau sudah jadi pemimpin, maka ia orang muda itu dituakan. Di gereja dikenal penatua atau tua-tua. Dan orang beriman, saudara-saudara pasti tahu itu. Tetapi apakah pengetahuan ini dihidupi oleh kita yang tahu? Fakta sosialnya menurut pengamsal, ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ini fakta sosial yang dilihat, yang nampak oleh pengamsal. Ternyata banyak orang tahu tentang bagaimana menghormati orang tua, tetapi tidak cukup menghidupi pengetahuannya itu. Lalu kenapa kita tidak boleh durhaka, melaknat, mengutuk, apalagi menganiaya orang tua di dalam segala bentuknya? Bukan saja kekerasan fisik, memukul, menginjak, sampai main kayu dan parang, maupun kekerasan verbal, meremehkan, menghina, merendahkan, menyiksa dengan kata-kata tua bangka lo, bisa apa lo, mati aja lo, prajurit tiada guna, barang rongsokan. Ini semua adalah kekerasan verbal, menyiksa lewat kata-kata. Kata pengamsal, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Michael Bernard Beckwith berkata, kita hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum gravitasi. Kalau Anda jatuh pada sebuah gedung, maka tidak menjadi soal apakah Anda orang baik atau orang jahat, Anda akan tetap jatuh. Demikian saudara-saudara relasi anak dan orang tua.
Firman Tuhan jelas memberikan hukum yang mengatur bahwa agar anak yang berbahagia menjadi bahagia dan panjang umur, tidak ada cara lain, kata Alkitab itu, selain sikap taat dan hormat kepada orang tua. Bahwa bisa saja karena keterbatasan dan kemanusiaan orang tua, mereka bisa salah tangkap, salah ngerti, salah solusi, dan bisa mengakibatkan konflik karenanya. Tetapi meskipun demikian, tidak boleh kita lalu kehilangan rasa hormat dan taat kepada mereka. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi pandangan yang menghina, yang meremehkan, serta merasa tidak perlu nasihat ibu, itu hanya akan berakibat buruk saja. Ayat itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini: orang yang mencemooh ayahnya atau ibunya yang sudah tua, itu hanya pantas untuk dicampakkan keluar supaya matanya dipatok burung gagak dan mayatnya dimakan oleh burung raja wali. Jadi ini suatu kata-kata yang sangat keras, bahkan bisa dikatakan sebagai suatu kutukan bagi orang yang kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, apalagi mempermainkan orang tua. Ini saudara-saudara bukan oleh karena saya sudah diambang petang melewati masa senja dan oleh karena itu minta pengertian, ini bukan. Tetapi oleh karena akibat-akibat yang tidak baik ketika seseorang itu menentang firman Tuhan. Jadi ini pesan dari sorga, ya, bukan karena saya sebagai orang tua minta pengertian, bukan. Oleh karena itu saudara, rawatlah, cintailah orang tuamu. Mungkin mereka memang menyebalkan, tetapi ingat bahwa kita pun, engkau pun akan tiba di titik yang sama. Dan mungkin juga label menyebalkan juga akan diperoleh. Dan lebih dari itu, kita sedang mengabaikan panggilan dan tanggung jawab kita. Kehilangan hormat bukan saja pada orang tua dan Tuhan, tetapi juga pada diri sendiri. Maka belajarlah dimanapun, kapanpun, kita belajar untuk menghormati orang tua. Bahkan meskipun mereka masih muda, kalau pemimpin kita itu juga orang yang dituakan kepada kita. Mungkin masih muda tetapi sudah jadi penatua, juga harus kita hargai. Sampai di sini perjalanan ziarah kita. Sampai ketemu lagi dalam ziarah perjalanan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.